منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أعوذ بالله masih innahum fi millatihim walam tuflihu idzan abada. Pada ngetes itu sebenarnya ibu pada ngeliatin gak sih gitu, ternyata ngeliat. Iya pertama usul, antara udah setengah jam aja udah oleng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Biwarikikum ya, tadi biwaro ya. Biwarik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, saya berlindung billahi kepada Allah, minasyaitonir, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan oleh karena itu ba'atsna, kata Allah, kami bangunkan mereka, Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua. Ba'atsna, kami utus, maksudnya kami bangunkan mereka agar apa? Liyatasaalu, agar mereka saling bertanya. Ada enggak yang ngeh, kan gitu ya? Ini diuji oleh Allah. Bainahum, di antara mereka. Qala, berkata qailun, seseorang di antara mereka yang 7 anak muda itu, minhum, di antara mereka, kam labistum, berapa kamu berdiam di sini? Maksudnya kamu diam di sini kira-kira berapa lama, ya? Qalu, mereka temannya menjawab, labisna, kami berdiam, yauman, 1 hari, au ba'da yaum, atau sebagian hari atau setengah hari. Qalu, mereka berkata, Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, lebih mengetahui, bima labistum, ya, dengan waktu di mana kamu berdiam. Yang lebih tahu mah Allah, kan kira-kira begitu. Apa buktinya di sini? Fab'atsu, maka serulah atau suruhlah, ya, kirimlah ahadakum, salah seorang di antara kalian,
biwarikikum, yaitu dengan lembaran, maksudnya uang di sini ya, dengan uang perakmu yang dipegang, hadhihi ini, ilal madinati, ke kota. Falyanzur, maka lihatlah atau perhatikan, ayyuha, manakah, azka, yang lebih bersih ya, yang lebih bersih, to'aman, makanan. Falyatikum, maka hendaklah dia membawa untuk kalian semua, biriskin, dengan sebagian rizki, minhu, darinya. Artinya suruh keluar, suruh balik, bawa makanan, barang-barang yang bisa dimakan gitu ya, dengan duit yang tersisa yang dipegang. Ada beberapa perak yang dia pegang. Coba dah bahasa kitanya, keluar dah ya, cari makanan ya yang enak, kita ini udah lapar, kira-kira kan begitu ya. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia bersikap lemah lembut, artinya jangan gerasa gerusuk, takut ketahuan ya. Jangan gerasa gerusuk, pelan-pelan, mindik-mindik. Kalau bahasa kita awas, yang ngumpet-ngumpet ya, ntar ketahuan, repot kita ini, ntar ketahuan. Raja yang zalim kan waktu itu ya, ya saking nggak taunya, pokoknya sembunyi-sembunyi dah, nyamar kan gitu. Wala yush'ironna, dan juga janganlah dia itu memberitahu kepada kalian, ahadan, seorang pun. Artinya jangan ngomong-ngomong bahwa dia punya teman yang sedang bersembunyi ya. Pokoknya pura-pura aja, pakai masker kayak mau beli nasi uduk gitu ya, berapa bungkus kan gitu, udah jangan ngomong-ngomong, beli aja gitu. Ini udah keburu lapar ini kan gitu ya, 300 tahun ya gitu. Nah ini ceritanya memang sudah tahu ya, cuman di sini penjelasannya pertama adalah pemuda yang sudah 300 tahun, 7 orang menurut penafsiran yang lebih sahih, ditemani oleh 1 ekor anjing yang menunggu di depan pintu ya, di depan pintu gua, dan termasuk anjingnya juga masih hidup ya, seperti anak muda yang ada di dalam ya, dijaga, dipelihara oleh Allah. Dengan cara apa? Setiap kali ada orang yang mau bangun mendekati tempat itu, semuanya pada takut, sehingga nggak jadi ya. Pokoknya ya namanya 300 tahun udah ganti berapa kali presiden ya kan, udah ke mana-mana ya. Mustahil kalau bahasa kitanya mah ya, itu mungkin tempat yang terjaga walaupun di sampingnya itu gedung bertingkat, itu mah nggak kesentuh ya, nggak kesentuh. Itu luar biasanya, Allah pelihara, Allah jaga lah, semuanya milik Allah ya. Allah mau apakan juga tuh. Nah akhirnya setelah 300 tahun mereka gerak kanan, gerak kiri, lalu dia bangun tuh ya. Salah satu di antara mereka ngomong, waduh bahasa kitanya lah, ini kita udah berapa lama di sini ya, berapa jam ya, paling juga sehari atau setengah hari kan gitu ya, segitu. Nah lebih jelasnya coba dah kalau bahasa kitanya mah, yang jelas mah Allah paling tahu dah. Nah sekarang gini aja dah, kita udah pada lapar ya, kita nih pengen sarapan, maklum namanya bangun tidur ya, apa aja namanya kita, apalagi yang enak, yang kagak enak aja ya. Kalau lagi lapar mah masuk ya. Dah beli dah, ada beberapa perak yang dia pegang, dikeluarkan masing-masing, nih beli nasi atau beli apa, ada makanan buat dibawa. Dan hati-hati dalam bahasa kitanya, jangan sampai ngomong, jangan sampai bicara, jangan sampai bocor bahwa kita ini sedang tawanan, buronan kalau bahasa kitanya. Pasti kalau ada polisi ya kan, ketahuan ditangkap pasti. Karena memang itu lari dari raja yang zalim, begitu lari dikejar-kejar, nemu gua itu masuk, udah
ya, buronan, ya padahal namanya udah kemana, ya kan, udah 300 tahun, ya, udah presidennya udah ganti berkali-kali gitu, udah bakalan ketemu. Nah ini saking takutnya jangan sampai wal yatalattaf, ya. Apa sih kok, kenapa sih kok warnanya merah, ya gitu ya, kenapa itu? Ini salah satu penjelasannya, warna merah itu adalah dari 6.666 ayat itu, ya, kalimat yang paling tengah, ya, jumlah pertengahan kalimatnya itu adalah ini wal yatalatto gitu. Jadi penyusunan Al-Quran itu begitu, ya, 1 juz 8. Setiap 4 lembar ada di situ an-nisfu, separuh, ya kan? Seperempatnya ada ar-rubu' di situ. Setiap juz itu ar-rubu'. Rubu' untuk seperempat. An-nisfu itu kalau setengahnya, kalau udah 4 lembar, ya. Begitu. Terus ain itu makro. Makro itu apa ya? Ya tempat untuk mempermudah hafalan, ya. Jadi orang kalau mau ngapalin sampai situ, ya, oh sampai sini ntar hafal, terus gitu. Itulah metode, ya, yang ditulis oleh ulama, ya, bukan Allah. Allah mah hanya bunyinya aja, ya, bunyinya disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu diterima oleh Nabi Muhammad. Bunyinya seperti ini, ditulis sesuai dengan sesuai dengan bahasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahasanya bahasa Arab, begitu, ditulis tuh dengan bahasa Arab, tapi dicatat di berbagai macam tempat, ada yang tulang, ada yang kertas, ada yang dedaunan, semuanya itu, ya. Akhirnya apa? Dibukukan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Abu Bakar cuma 2 tahun, ya. Abu Bakar cuma 2 tahun setelah Nabi. Umurnya dia selisih 2 tahun dengan Nabi. Nabi 40 tahun, Abu Bakar itu 38 tahun, ya. Abu Bakar. Umar itu sekitar 13 tahun dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 40 tahun diutus, ya, 13 tahun berarti sekitar berapa itu? 30 berapa tahun itu? Umar 13 tahun, ya 32, ya, ya sekitar itu. Jadi lebih. Dan Umar itu lumayan perkembangan Islam itu di zaman Umar itu, sampai dia meninggalnya pun dibunuh, ya. Ali juga sama, dibunuh. Abu Bakar sakit. Nah, ini yang dapat kita ambil pelajaran bahwa di sini kekuasaan Allah. Bisakah Allah nanti akan melakukan, atau kita sebagai manusia yang sekarang ini semuanya tidak luput dari ujian Allah, tidak luput dari pantauan Allah. Jadi semuanya diketahui. Allah mau menjadikan apa kita nih, ya, mau dikasih tahu orang, itu pasti semuanya itu tidak ada yang di luar kontrol daripada Allah. Semuanya itu sesuai dengan rencana Allah, begitu, ya, yang terjadi pada diri kita. Termasuk juga anak muda ini itu sesuai dengan rencana Allah. Nggak ada, ya. Hari ini kita makan apa aja, rezeki yang masuk ke dalam mulut kita itu sesuai catatan Allah. Nggak usah pakai kita bingung, ribet banget ya kayaknya menunya tiap hari tertulis dong. Iya, ya. Apa nggak bingung Allah lah? Kagak, ya. Sudah sesuai dengan aturannya begitu, sudah ditentukan. Bahkan 500 tahun sebelum kita diciptakan, kita udah ditentuin tuh rezekinya, ya. Sudah ditentuin rezekinya. Orang yang kalau masih ada rezekinya itu, biar dia jatuh dari mana juga bakalan mati, karena masih ada rezekinya, begitu.
Nah, yang kedua yang dapat diambil pelajaran bahwa kita itu di dalam menerima ataupun mendapatkan balasan ketika berbuat baik kepada orang lain, kita jangan ragu bahwa semuanya akan dibalas oleh Allah. Jangan berpikir kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu yang berbuat baik sama kita. Bukan. Allah akan gantikan orang lain bisa juga berbuat baik kepada kita. Kita jangan matematis, jangan berpikirnya matematik gitu ya. Kalau kita berbuat baik kepada A akan berbuat baik kepada kita. Ya, kalau berbuat baik kepada B akan baik kepada kita. Bukan begitu Allah mah. Ya, kalau kita kan begitu. Ya, jangan ngasih sama dia apa? Dia mau orangnya kan begitu, ya kan? Kagak pengertian dia mah, ya kan? Maunya doang ditolong, maunya doang dikasih, ya kan? Giliran buru-buru ikut sama kita tuh. Kalau kita kan berpikirnya begitu. Nah, yang betul itu berpikirnya kita cukup Allah yang kita pegang. Ya, Allahnya satu. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang memang kita nggak pernah kenal di jalan ketemu, ya, kita berbuat baik, kita minta doanya, lah, cuman ketemu itu doang, gimana dia mau berbuat sama kita? Tuh, padahal Allah tidak tidur, Allah selalu melihat, Allah akan gantikan pada satu ketika kita akan ditolong oleh orang lain, akan mendapatkan kemudahan dari orang lain, itu sesuai dengan rencana Allah gitu. Ini di zamannya zaman apa? Berbeda, tapi tetap Allah yang maha menguasai, Allah yang maha kuasa gitu. Jadi jangan berpikirnya kita secara matematik real ya, tapi itu harus berpikirnya Allah semuanya. Dan Allah sudah janjikan kalau kita tetap yakin dan istiqomah dengan Allah, itu Allah akan kasih kemudahan. Di antaranya yang sangat kita tunggu-tunggu itu saat sakratul maut. Ya, saat sakratul maut Allah akan kirimkan malaikat. Allah bisikan di malaikat itu ke kita, Allah takhafu, kalian jangan khawatir, jangan takut. Karena orang yang mati pasti dia takut tuh. Takut nanti dikubur ketemu dengan malaikat, takut nanti di padang mahsyar, ya kan? Takut nanti kita di alam barzah, takut nanti kita siratal mustaqim tuh. Di situ sudah tenang, dibisikin oleh malaikat, Allah takhafu. Bagi siapa? Orang yang istiqomah, lurus, tegak lurus, berpegang teguh. Sekali kita beriman, tetap beriman ya, dimanapun kapanpun gitu. Kalau kita kan takutnya beda ya, takutnya sama yang lain ya. Kalau sama Allah maka gak pernah. Buktinya berani kita ninggalin sholat, itu orang gak takut ya. Kalau di kantor mah disiplin ya, lah dipotong ntar gajinya, transportnya, takut dia ya, gajinya dipotong. Sama Allah kagak ada takutnya. Iya, sholat subuhnya ditinggalin aja. Yang penting kita datang ke kantor duluan. Ya Allah, sampai segitunya ya. Padahal ya Allah, yang kita injek, yang kita tempatin, badan kita, darah kita, tulang kita, jantung kita, itu cuma dipinjemin doang ya. Kalau Allah cabut setengahnya aja ya, nafas kita nih Allah ambil setengahnya, waduh ya. Aduh, setengah mati kita, mendingan mati sekalian ya, daripada setengah mati. Tuh kalau kita mau mikir begitu aja, insya Allah sih sebenarnya kita nggak bakalan ini, dan pasti mau ya, mau taat, mau sholat, mau puasa. Ini mah berpikirnya beda ya. Kita mau nggak mau dengar. Oke. Nah itu yang kedua. Yang ketiga nih, dari ayat ini bisa diambil satu kesimpulan ataupun pemahaman bahwa ini ada, kalau dulu alat untuk tukar menukar itu sebelumnya memang dulu mah di zaman Nabi, zaman itu pakai
emas dan perak untuk membeli barang itu. Jadi nggak ada namanya rupiah koin itu ya, duit kertas apalagi nggak ada. Nggak ada. Dulu mah adanya emas dan perak. Makanya emas perak itu jadi ukuran. Dulu kita ingat banget saking hati-hatinya, ini orang-orang kalau udah hati-hati begini. Kita misalnya ingat di kampung dulu pernah punya utang, saat itu tahun 80-an ya 25 rupiah ya. 25 rupiah itu saat itu lumayan gedenya kan. Tahun 80 masih hidup, saya punya etikat baik buat ngebalikin. Diketawain sih bisa kan? Iya ketika kita datang. Tapi cara ngebalikinya bagaimana? Cara ngebalikinya adalah dengan nilai emas. Ya, maaf nih, kita punya utang, belum sempat bayar, orangnya udah meninggal. Ya, orangnya udah meninggal. Berapa utangnya? 1 juta. Hitung harga emas sekarang. Ya, harga emas saat itu berapa? 1 juta itu ya 1 gram. Nah sekarang harga emasnya beda, misalnya 1,5, berarti dengan harga sekarang begitu. Jadi 1,5, jangan nilai dulu, beda itu ya emas itu. Jadi begitu praktek ininya. Nah gimana? Ahli warisnya kagak ada, orang kita mau bayar utang udah kagak ada, saudara-saudaranya kagak ada. Nah silahkan masukkan ke yayasan-yayasan anak-anak yatim, panti-panti jompo yang buat kemaslahatan umat. Tuh baru dah kita situ berdoa kepada Allah. Allah, saya sudah berusaha ya memberikan membayar utang ya, dengan cara seperti itu. Orangnya udah kagak ada atau mungkin pergi nggak ketahuan. Orang perantau kan banyak begitu ya. Ada orang Palembang datang ke sini, nah saking baiknya sama kita sebut utang, tahu-tahu orang Palembangnya pulang kampung kan. Di sini dia nggak punya saudara, nggak ada saudara lah. Kita bisa gimana? HP waktu itu belum ada ya, susah. Kalau ada saudaranya 1 aja bisa dilacak lah. Kalau nggak ada saudaranya dia merantau, nggak bisa ya. Nah begitu caranya ya. Sudah benar-benar berusaha, baru alternatif terakhir itu kita siapkan dana dan kita berikan kepada yayasan-yayasan, masjid, panti jompo, pokoknya buat kemaslahatan umat. Baru itu kita tuh berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima, kita udah berusaha gitu. Lah ini mas sekarang bukan begitu, pura-pura kita, pura-pura nggak tahu ya kan, pura-pura lupa, pura-pura kagak inget. Giliran ngutangnya mau Allah nangis-nangis ya kan, giliran ditagih galakan dia ya. Gitu aja ya kan, nggak memutuskan masalah segitunya. Nabi sendiri itu ya, saat hari Rebo, Senin kan meninggal, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, sekitar berapa hari lagi tuh ya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, pas 6 hari itu ya. Hari Rebonya itu di Masjid Nabawi di podium ya. Kalau bahasa kitanya begini, siapa yang dulu pernah saya pukul kena di unta saat itu kecambuk nih ya badan saya siap untuk dibalas dipukul. Nggak ada yang nyaut ya. Yang kedua, barang siapa yang pernah barangkali tersinggung ya, masa depannya, bahasanya, tutur katanya pernah tersakiti dalam hatinya, ini adalah Nabi saya, bahasa kita ya kan, silahkan balas. Nggak ada lagi ya, sahabat diem aja semua. Giliran Nabi, barang siapa yang pernah saya pakai yang punya utang terkait dengan saya ya kan, maka silahkan. Disitulah satu sahabat berdiri, inna alaika
salah saudarahim, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah punya utang tiga dirham. Ada yang langsung di situ Rasulullah apa? Nyuruh kepada Fadl ya untuk membayarkan utang itu, dibayarkan. Saking apanya? Ini harus terkait ya, saking pentingnya untuk membayar utang. Apalagi transaksinya itu jelas banget. Makanya kalau bisa memang apa-apa itu dicatat ya, dicatat. Jangan sampai ninggalin, dicatat penting karena memang itu hak Adam, kecuali mengikhlaskan lain lagi ya. Datang, ini sebenarnya nih laki lu nih punya utang sama gua ya kan 500.000 ya kan, nah, tapi nggak apa-apa dah saya ikhlasin. Nah itu lain ya, bebas begitu, itu namanya udah jelas. Tapi kalau kita ini nggak bisa, itu menjadi beban ya, menjadi beban buat saya. Oke, habis terus wa innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lam tuflihu idan abada. Innahum sesungguhnya mereka iyadharu jika mereka melihat atau mengetahui orang-orang di sekitarnya itu alaikum kepada kalian, yarjumu mereka akan melempar kamu karena memang dia itu ibaratnya burung buronan ya, sedang dicari-cari. Pokoknya diem-diem aja, nggak usah ngomong, punya teman nggak usah. Pasti kalau seandainya tahu mereka itu tempat sembunyi kita di sini, pasti mereka itu akan mengancam kita, pasti akan merancam kita, melempar kita. Bahasa kitanya pasti akan nangkep lah ya, pasti ditangkap. Yarjumukum ayyu'idukum, atau mereka akan mengembalikan fi millatihim, dalam agama mereka. Paling enggak dia itu ngotot bahwa kita itu harus kembali ke agama mereka, agama-agama yang menyembah patung berhala. Karena Raja Zalim saat itu menyembah berhala, dia beriman kepada Allah lalu dia tidak taat, dia lari ya. Nah, pasti saat itu kalau ditangkap, kalau enggak dibunuh ya silahkan masuk agama ya, pindah agama, menyembah berhala. Tuh dia masih begitu pikirannya nih yang di dalam gua ini ya kan. Wah kalau tahu pasti dah kita ini suruh nyembah berhala ya. Kalau enggak paling enggak dibunuh, pasti dua dah pilihannya, cuma dua, dibunuh ya, yang kedua paling enggak kita suruh balik agama. Walan tuflihu, dan tidaklah kalian beruntung idzan abada, jika demikian itu selama-lamanya. Tuh enggak, kalau bahasa kitanya enggak bakalan beruntung ya. Makanya keluarnya hati-hati ya, belanjanya hati-hati, jangan ngomong macam-macam. Pokoknya kalau ketahuan dikit aja ya, kita ada di sini, wah kalau bahasa kitanya mah nggak selamat ya. Idzan abada, selama-lamanya kita ini nggak bakalan beruntung. Ini yang dapat diambil pelajaran bahwa begitu kokohnya nih keimanan dia ya, kokoh, sudah tidak bisa dirubah ya, kokoh. Jadi kalau enggak tidak tergoda dengan apapun, kita mau apalagi sampai duit miliaran ya, bahkan puluhan jutaan aja kadang-kadang kita tuh rela untuk misalnya berganti misalnya tentang menghalalkan, mengharamkan ya, mudah banget, murah ya. Giliran misalnya ada duit, gimana Pak Ustadz ini, saya ini ada duit misalnya dapat hasil korupsi ya kan, gimana kira-kira Pak Ustadz, halal apa haram? Haram ya kan, jelas banget itu ya. Tapi gede Pak Ustadz, berapa? Ada 100 juta, wah haram sama kan, itu saja. Kalau dibagi dua gimana Pak Ustadz ya kan. Nah mulai berubah dah, wah ntar kita cari dulu ya, bisa makruh bisa apa. Nah itu kan cepat banget kita menjual sesuatu, ataupun kita kalau
ditanya tentang status hukum bisa berubah karena kita itu ada iming-iming dengan dunia yang memang sangat sedikit, ya. Tuh, kita mau berubah. Undangan malam ini nih ada 2, ya kan? Iya, yang duluan mah kira-kira ya orang-orang biasa kan gitu ya. Nih yang datang baru nih, yang belakangan malah wah ini mau kayaknya lumayan nih ya kan, orang kaya. Ditinggalin yang pertama itu ya kan, ditinggal ya. Daripada ke sana mendingan ke sini tuh. Begitu ya. Kenapa? Karena pikiran kita adalah materi. Ya. Bukan masalah itu amanah, janji gitu kan ya. Menyampaikan amanah itu wajib. Ya. Yang duluan ya udah duluan. Yang belakangan. Jangan kita ya Allah. Ada kan banyak, ada ya. Ustadz udah undang dia berapa? Oh, udah ngasih DP, sampai didatengin rumahnya. Ya. Saking takutnya kagak datang. Iya. Begitu waktunya ditunggu-tunggu, sampai malam kagak datang. Ya Allah, rupanya ada di tempat lain. Ya, wallahu a'lam bishawab, nggak tahu tuh ya. Harta yang dia makan itu ya. Alhamdulillah. Nah, kita kalau yang memang berpegang teguh dengan janji ya, menjalankan amanah Allah itu luar biasa, harus hati-hati karena memang itu kita masih imannya itu masih goyang, belum mantep ya, masih karena yang lain bukan karena Allah. Tapi kalau yang dipegang Allah, insya Allah pasti kita akan melakukan sesuai dengan aturan. Kalau memang duluan ya duluan, karena memang itu kewajiban. Mendatangi undangan itu wajib, kalau kita diundang wajib datang. Tuh, undangan nikahan ke undangan apa ke, asalkan kita ada waktu ya, mendatangi itu wajib. Kalau urusan amplop mah ya kalau ada ya kasih, kalau nggak ada ya cariin gitu ya. Diusahain gitu maksudnya. Tapi jangan ini juga bikin amplopnya doang kosong ya kan. Ya yang penting gua kagak malu masukin amplop ya kan, misalnya. Gitu. Nah intinya begitu. Jadi jangan kita karena ini ya udah, kalau memang nggak ada ya udah, nggak usah pakai datang aja kan, apalagi ngomong dah maaf ini saya nggak ini misalnya. Ya loh, nggak boleh makan ya kan, makan tetap, karena mendatangi itu wajib, kecuali kita lupa ya, beda lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para jamaah. Innahum iyadharu wa kadzalika a'rafna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wallahu a'lamu bis-shawab. Tadi menanya sebentar deh. Iya. Tentang sholat jamak takdim. Iya. Kalau pergi ke Bogor kita boleh nggak ya? Kalau ke Bogor kan katanya dekat itu. Iya. Jamak ya. Kalau untuk jamaah itu memang itu nggak hanya perjalanan ya. Kalau jamaah ya, mau operasi juga boleh jamaah itu ya. Kalau kosor betul harus perjalanan gitu. Nah kalau kita kira-kira ini, kalau batasnya kan di 86 kilo. Nah, lah kalau memang sesuai itu 86 kilo ya, lah kita lakukan jamak kosor boleh. Kalau itu yakin 86 kilo. Kalau memang kita ragu ya kan, ragu amat kan gitu ya. Satu ragu, yang kedua kadang-kadang kita kurang pas banget ya. Kayaknya kagak enak banget, lah lakukan aja tiap waktu.
Kalau kita betul-betul yakin ya emang ada yang bimbing, pause saja di situ kan, nyuruh jamak berarti jamak boleh begitu. Iya. Jadi kalau qashar itu meringkas yang 4 jadi 2 gitu ya. Kalau qashar, kalau jamak itu menggabung dua waktu dalam satu waktu, dan kalau itu tidak hanya untuk perjalanan. Kalau jamak ya, kita mau operasinya misalnya dimulainya jam 11 ya kan, mau nggak mau itu zuhur kan kelewat ya, nanti selesai operasi di perkiraan asar nih kan gitu ya, belum sempat sadar. Nah disitulah misalnya meninggalkan sholat, atau mungkin ininya jam operasinya jam 1 lah gitu ya, operasinya jam 1 lalu kita sholat zuhur, itu dokter udah jelasin ini perkiraan sampai maghrib kan gitu ya, obat itu dia nanti akan siuman kan gitu. Nah berarti kita sholat zuhur itu jamak dengan asar. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat baru nanti asar 4 rakaat, jangan dikosor ya, jamak aja itu boleh itu. Jadi prinsipnya kalau memang itu yakin ya sampai 86 kilo ya, nah itu boleh jamak ya. Tapi kalau memang kita nggak yakin dan memang kita nggak ada hal yang mendesak, memang kita bisa masuk rest area ya kan, bisa sholat, saya setiap waktu aja kan gitu, nggak boleh ya. Kecuali jauh bener-bener di Jawa Timur ya kan, ke Wali Songo, nah itu ini memang di perjalanan ya, itu jamak ada, itu jamak dan kosong ya. Jauh kan ke Wali Songo sampai seminggu ya kan, nah itu boleh tuh, walaupun baru di Cirebon nih ya, udah langsung praktekkan itu jamak kosong ya. Nanti juga zuhur asar baru maghrib isya juga terus, kecuali subuh ya begitu. Ini lagi Ustaz, kita kan di perjalanan di tol nih ya, terus kita azan maghrib, terus kita menghormatkan waktu, memberikan waktu, itu kita boleh sholat maghrib, entah di rumah kita tetap sholat maghrib. Boleh gitu Ustaz? Iya, jadi kondisi kita di tol, kadang-kadang mau ke rest area macet, itu enggak sekali 2 kali saya juga temuin, mau masuk rest area aja udah susah, kagak kebagian ya kan, maghrib datang tuh gimana ya, keluar masih nggak bakalan ke sana gitu, iya nggak bakalan. Nah disitulah kita namanya sholat lihurmatil waktu, duduk sholat di situ sekenanya sedapatnya. Mau kita branding dengan siapa di situ ya, syukur-syukur brandingnya sama-sama perempuan, udah di situ niat kita sholat. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena atau lihurmatil waktu, titik ya, karena Allah. Ya di mobil sedapatnya ya, nggak usah pakai ruku sujud, bacaan sebisanya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, udah tundukin sedikit aja gitu. Memang kondisinya nggak bisa ya, nggak bisa dilakukan karena memang apalagi model pulang kampung itu susah, rest areanya penuh ya, kita dikeluarin lagi. Nah itu nggak bisa, nggak mungkin kita sholat di pinggir tol ya kan. Nanti begitu selesai sholat sampai rumah, datang juga misalnya Isya belum nyampe juga, boleh Isya begitu, atau kita prinsipnya Isya udah di rumah kan gitu, biarin dah kita di rumah. Nah nanti sholat Isya baru ditambah lagi namanya sholat maghrib i'adah, namanya i'adatan. Usalli faradul maghribi salasa raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Saya sholat maghrib 3 rakaat karena i'adah, karena Allah Ta'ala. Ada adaan, kalau adaan memang waktunya itu ya, dhuhur ya dhuhur, asar ya asar.
Ada kodok memang kita berapa kali ninggalin sholat memang punya kodok kan. Ada apa namanya iadatan, ngulang. Bahasa kitanya iadatan itu ngulang sholat yang tadi maghrib tuh ya. Iya, walaupun dalam kondisi najis, kotor badan kita kan, maaf apalagi udah ngampos itu kan ya, emang udah keluar kencing kan gitu ya, nggak apa-apa tetap sholat dilaksanakan. Nah nanti tetap iadah niatnya di situ. Nah ngapain sih kok segala dilaksanakan segala, ada hikmahnya. Kalaupun nanti belum sampai di tempat tujuan, mohon maaf, naudzubillah misalnya kecelakaan, itu insya Allah tidak termasuk ninggalin sholat. Itu ya maknanya saking menghormati waktu, namanya lihurmatil waktu. Itu di Imam Syafi'i ada. Kalau Imam Hanafi bebas, masuk di pesawat nggak ada ini, udah nggak sholat ya. Betul. Tapi kalau Imam Syafi'i di pesawat ya misalnya pakai tayamum, nggak ada Imam Syafi'i mesti pakai debu ya kan. Nah di situ boleh pakai imam lain ya, dengan apa namanya benda-benda yang ada di situ. Di situ pasti ada debu, cuma kita nggak ngelihat ya. Apa bangku apa-apa di situ, tayamum begitu. Sebab di pesawat memang semua air ada ya, kalau semuanya sholat apa enggak itu tuh pesawat ya kan, kira-kira gitu. Jadi agama itu mudah ya, enggak sulit kita, asal tahu ilmunya, cuman jangan dipermudah kan gitu ya, gampang. Orang baru masuk Islam nggak hafal apa-apa, bacanya sholat wajib, terus bacanya apa, diem aja, gerak-gerak aja sesuai kemampuan, pokok sujudnya sebisanya, sah bagi dia kan gitu ya. Gampang. Jangan takut-takut tuh masuk Islam sholat loh ya kan, terbaca ini baca itulah, balik lagi dia ya. Susah banget Islam ya kan, mana belum bisa doa ini doa. Kayak saya dulu begitu waktu MI kelas berapa, saya pengen sholat doa, saya belum hafal doanya, kagak sholat ya kan, saking pengen hafalin doa, rupanya ya sholat mah sholat tetap nggak hafal doanya, ya doa yang lain boleh, tetap sholatnya sholat duha, sholat tahajud nggak mau, saya kagak hafal sholat doanya, ya apa kaitan sama doa ya. Begitu. Doa itu yang memang sudah dibikin, ada itu dari Nabi, dari ulama, dari hadis, disusunlah, wah ini namanya sholat tahajud doanya. Kalaupun doa yang lain dari kita boleh ya, boleh. Dalam sholat aja boleh berdoa, dalam sholat jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Bahkan Imam Hanafi, imam yang terakhir, da'autu al-imam Syafi'i fi sholah arba'ina sana. Saya berdoa untuk guruku Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam sholat 40 tahun. 40 tahun ngedoain gurunya dalam sholat. Apa doanya? Robbi firli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun. Itu Imam Ahmad bin Hambal tuh muridnya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Jadi Hambali ini gurunya tuh punya guru namanya Imam Syafi'i. Dia ngedoain itu gurunya selama 40 tahun fis sholat, di dalam sholat. Ya Allah, sampai begitu ya. Jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Itu ya kira-kira. Kalau sholat zuhur di sama asar, apa namanya, di jamaah apa? Jamaah kosor. Iya, jamaah kosor. Itu kalau asarnya
dihitin lagi nggak Pak Ustadz ya? Apanya? Pakai usolli fardhon asri, rokaat ini majmu'an ilal asri. Ya boleh. Boleh gitu. Atau kosron majmu'an mal asri. Iya. Kayak tadi juga boleh tuh, apa tuh tadi? Zuhur. Kosron apa tadi? Iya. Usolli fardhon zuhri, kosron majmu'an ilal asri. Iya. Rokaat ini ada di lagi. Iya, 2 rakaat ya. Iya. Terus kalau sholat asarnya begitu lagi. Iya, enggak dohor, soalnya dohor. Zuhur aja ya. Iya dohor. Iya, makanya kalau saya belajar dulu sama Bapak Abdul Aziz, jadi sholat asarnya kita cuma usolli fardhon asri, rokaat ini gitu doang, udah nggak pakai kosron majuan lagi. Sama begitu aja dulu. Iya. Itu boleh. Kalau usolli itu sebenarnya kalau untuk qasdu ta'arud ta'yinnya, Iya. untuk qasdu ta'arud ta'yin ini untuk sahnya ya, untuk sahnya nih. Kalau untuk sahnya tadi dari Guru Aziz itu sah, Iya. memang cukup Iya. ya. Nah kita kan kadang maunya kan yang lengkap tuh ya, qasor majmu dengan asar kan gitu ya, padahal qasor tidak menyebutkan dohor asarnya juga, asal di pertamanya sholatnya sholat apa nih, itu boleh. Saya sholat dohor 2 rakaat qasor atau jamak qasor dengan asar karena Allah, sesah kan gitu ya. Nanti yang kedua, saya sholat asar 2 rakaat jamak dan qasor dengan dohor, sah kan gitu. Artinya tadi juga nggak menyalahi, nggak menyebutkan sholatnya asar doang niatnya kan itu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kita dulu sama Bapak Abdul Aziz begitu. Kalau asar nggak usah pakai kosron majmu'an lagi, udah sholat asar aja gitu. Iya. Iya. Kita dapat pendapatnya sama apa enggak gitu. Karena dia punya waktu ya. Iya. Iya, namanya sama, alhamdulillah. Iya, boleh sama. Kalau gimana itu tidak gitu. Enggak apa-apa. Iya. Tapi 2 kan ya? Iya, dua. Ya terima kasih Ustaz ya. Iya. Iya, kita pakai